Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih semua kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya, dan siap untuk belajar matematika lagi hari ini setelah kalian seminggu lalu mengikuti penilaian tengah semester. Mudah-mudahan hasilnya semua memuaskan ya. Hari ini pelajaran matematika saya akan membahas tentang materi kekongruenan bangun datar. Nah, seperti apa sih itu materi kekongruenan bangun datar? Namun sebelum kita masuk ke materinya, refresh sejenak dulu kita semua dengan menyaksikan video informasi ringan berikut ini. Nah, gimana video informasinya barusan? Cukup menarik ya. Kita tinggalkan video menarik barusan. Kita sekarang fokus masuk ke materi matematika kita hari ini. Namun materi matematika hari ini agak ringan ya, tidak banyak hitung-hitungan. Fokuskan pikiran kalian untuk menyaksikan video pembelajarannya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada hari ini adalah kekongruenan bangun datar. Apa sih yang dimaksud dengan kongruen itu? Mungkin kalian belum pernah mendengar ya. Sekarang mengidentifikasi dulu nih dua buah benda kongruen atau tidak. Jadi saya kasih ilustrasi dulu lewat gambar-gambar berikut ini nih. Jadi nanti kalian bisa menyimpulkan kongruen itu apa sih. Nah, yang pertama ini ada gambar dua buah mobil kongruen. Ya, perhatikan. Tadi ada gambar dua mobil kongruen. Nah, yang ini tiga buah mobil yang tidak kongruen. Gambar selanjutnya dua buah motor nih. Dua buah motor kongruen. Oke, dua buah motor yang kongruen. Nah, selanjutnya ini ada contoh dua buah motor yang tidak kongruen. Perhatikan baik-baik ya. Selanjutnya ada 4 buah handphone. 4 buah handphone yang kongruen. Oke, lanjut. Nah, ini ada 3 buah handphone yang tidak kongruen. Nanti kalian simpulkan ya. Gambar selanjutnya nih, bangun datar ada bintang atau segi 5. Ada 3 buah bintang yang kongruen pada gambar tersebut. Nah, selanjutnya ada 3 buah bintang juga nih, tapi 3 buah bintangnya tidak kongruen. Lalu ada 2 buah, apa nih bentuknya? Bentuk persegi ya. 2 buah persegi yang kongruen. Nah, ini ada contohnya lagi selanjutnya. Sama 2 buah persegi juga, tapi perseginya tidak kongruen.
Lalu ada bangun persegi panjang. Bangun persegi panjangnya ini dua-duanya kongruen. Lanjut, ini ada dua buah persegi panjang juga, tapi dua buah persegi panjang ini tidak kongruen. Sudah terbayangkan ya kan ya apa itu kongruen? Nah, dari contoh gambar-gambar tadi dapat kalian simpulkan bahwa kongruen adalah keadaan di mana beberapa bangun memiliki bentuk dan ukuran yang sama persis. Kalau kita katakan simbol kongruen itu seperti ini. Jadi syarat-syarat kongruenan dua bangun datar atau lebih, apa tuh syarat-syaratnya kongruen? Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Tadi kan saya bilang sama persis ya, berarti sisinya sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, ini ada contoh nih sisi-sisi yang bersesuaian. Ada dua buah bangun trapesium. Sisi yang bersesuaian AB sama HE sama. BC dan EF sama panjang, CD dan FG sama, lalu ada AD dan lanjutnya sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut A, kalian perhatikan sudut A sama dengan sudut H, sudut B sama dengan sudut E, sudut C sama dengan sudut F, dan sudut D sama dengan sudut G. Berarti kalau sudah memenuhi sisi dan sudut itu berarti bangun tersebut kongruen. Jadi trapesium ABCD kongruen dengan trapesium HEFG. Dinotasikan dengan ABCD kongruen dengan HEFG. Jadi memenuhi syarat tadi apa aja? Sisi yang bersesuaian dan sudut yang bersesuaian sama semua. Nah, ini ada contoh dua buah bangun segi empat. Ada panjangnya, ada sudutnya. Dituliskan sudut A sama dengan sudut K. Letaknya sama tuh ya, bisa kalian perhatikan ya. Sudut B sama dengan sudut L. Sudut C sama dengan sudut M dan seterusnya. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian atau letaknya sama, dia sama besar. Sudutnya sama besar semua tuh. Lalu panjang sisi AB sama dengan KL, sama-sama 28 cm. Panjang sisi BC, kalian perhatikan, BC sama dengan LM, sama dengan 24. AB-nya sama, BC-nya juga sama. Lalu CD sama dengan MN, 20 cm. Dan yang terakhir AD sama dengan KN, sama dengan 16 cm. Sudutnya semuanya yang sesuai sama. Lalu sisinya yang bersesuaian semua sama panjang. Jadi sudah memenuhi ya, dua bangun tersebut adalah bangun yang kongruen karena tadi memenuhi dua syarat tadi. Sisi dan sudut yang bersesuaian sama semua. Nah, sampai sini paham ya? Jadi bangun ABCD dan KLMN itu kongruen karena semua sudutnya dan sisinya sama. Paham? Dan selanjutnya dinotasikan ya tadi kongruen itu dengan tanda sama dengan, berarti dia sisinya sama dan sudutnya juga sama. Nah, itu kalau misalkan kita perhatikan yang sebelah kiri ada sisi yang panjangnya belum diketahui, sisi CD itu X, tapi yang sebelah kanannya sisi MN sama dengan 20 cm. Kan bangunnya kongruen ya, berarti CD sama dengan MN sama dengan 20 cm. Sedangkan yang Y, KN tuh, KN itu belum ada angkanya, ditulisnya dengan Y. Tapi kan KN sama dengan AD. Kita lihat AD yang sebelah kiri, AD sama dengan 16 cm. Ya, seperti itu. Nah, ini ada dua buah trapesium ABCD yang pertama dan yang kedua adalah
trapesium PQRS. Trapesium ABCD dan PQRS kongruen. Tentukan besar sudut Q. Yang diketahui baru satu, sudut C itu 115 cm. Karena kedua bangun trapesium kongruen, maka sudut R sama dengan sudut C, sama dengan 115. Sudut R sama dengan sudut C, sama dengan 115. Pada trapesium, sudut atas dan bawah yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Saya kasih contoh nih, diperbesar gambarnya. Misalkan ada contoh trapesium yang A 90, yang D juga 90, atas dan bawah jumlahnya 180. Itu sifat trapesium ya. Kalau kita jumlah 180. Nah, yang C 120 berarti yang bawahnya 60 derajat. Karena kenapa? Kalau kita jumlah sama dengan 180 derajat. Nah, jumlah semua sudut dalam segi 4 itu adalah 360. 90 tambah 90 tambah 120 tambah 60, semuanya berjumlah 360. Oke, diingat-ingat lagi ya. Sisi trapesium yang atas dan yang bawah berjumlah 180. Nih, saya kasih contoh lagi. Sudut A 75 derajat, berarti sudut D-nya berapa? Kan jumlahnya 180 ya. Berarti tinggal kita hitung dengan cara 180 kurang 75. Berarti yang D 105 derajat. Kalau kita jumlahkan berdua itu A dan D sama dengan 180. Yang C, kalau yang C 125, yang B berapa? Nah, kan kita jumlahkan hasilnya 180 ya. Berarti kalau kita mau mencari B, tinggal 180 dikurang 125. Nanti hasilnya adalah 55 derajat. Sebab 55 tambah 125 sama dengan 180. Nah, maka kita kembali lagi ke soal yang tadi ya. Sudut R, perhatikan sudut R, tambah sudut Q sama dengan 180 derajat. Nah, sudut R tadi kan sama dengan sudut C, besarnya 115 derajat, ditambah sudut Q sama dengan 180. Berarti sudut Q sama dengan 180 dikurang 115. Hasilnya sudut Q sama dengan 65 derajat. 65 tambah 115 hasilnya 180. Oke, paham ya? Jadi dalam trapesium sudut atas dan bawah jumlahnya 180. Nah, ini ada permasalahan. Coba kalian berpikir ya. Yang pertama, apakah luas dua bangun yang kongruen pasti sama? Saya kasih contoh dengan gambar nih ya. Ada dua buah persegi panjang kongruen ya. Panjangnya 12 dan lebarnya 5. Nah, dua bangun yang kongruen pasti memiliki panjang sisi yang sama. Nah, otomatis luasnya seperti apa? Jadi kesimpulannya kalian simpulkan sendiri ya. Yang kedua, permasalahannya. Yang kedua, apakah dua bangun yang luasnya sama pasti kongruen? Apakah dua bangun yang luasnya sama pasti kongruen? Saya kasih contoh dengan dua gambar persegi panjang nih. Yang pertama, panjangnya 8 dan lebarnya 6. Kita cari, hitung luasnya. Luas persegi panjang yang merah sama dengan 8 kali 6 sama dengan 48 cm. Yang kedua, persegi panjang yang kuning, luasnya 12 kali 4, 48 cm. Nah, dua buah persegi panjang tersebut luasnya sama-sama 48 cm. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri ya, apakah luasnya sama tadi. Nah, gimana penjelasan tentang materi matematika barusan? Cukup mudah kan ya? Mudah-mudahan kalian semua paham. Oke, mungkin hari ini cukup sekian materi yang saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di materi matematika selanjutnya. Terima kasih sudah semangat untuk belajar hari ini, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.